Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Batju, kelas 2A. Kesan yang saya dapatkan pada pembelajaran parasitologi adalah pemberian materi yang mudah mengerti karena dijelaskan secara terperinci dan pelan-pelan. Tetapi kendala saya pada jaringan yang kurang baik, sehingga saya sedikit kebingungan saat materi ada yang terlewatkan. Pemahaman saya dari penjelasan materi yang pertama sampai yang ketiga yaitu parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit. Parasit adalah mikroorganisme yang hidup dan menggantungkan hidup dari organisme lain. Parasit terbagi menjadi dua, yaitu protozoa dan helminthes. Protozoa terdiri dari satu sel uniseluler dan helminthes terdiri dari satu sel multiseluler. Protozoa terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rhizopoda, flagellata, sporozoa, dan chilata. Helminthes terbagi menjadi 3, yaitu nematoda, cestoda, dan trematoda. Helminthes ada 2, yaitu platyhelminthes atau cacing pipih dan nemathelminthes atau cacing gelang. Materi yang kedua, Pseudophylliden tapeworm terbagi menjadi 2, yaitu Diplobotarium latum dan Spirometra. Cyclophylliden tapeworm terbagi menjadi 5, yaitu Taenia saginata, Taenia astatica, Taenia echinococcus granulosus, dan Hymenoplevis nana. Yang pertama, Diplobotarium latum, penyakitnya cacing cestoda, panjangnya 10 meter, terdiri atas 3.000 sampai 4.000 cacing. Terdapat 3 tahap perkembangan larva, yaitu Sorasidium, Procercoid, dan Pleroversoid yang dapat menyebabkan penyakit. Ciri-ciri terkena penyakit Diplobotariasis adalah anemia yang paling menonjol, sakit perut, mual, dan muntah. Dapat didiagnosis dengan mikroskop examination dan molecular diagnosis. Yang kedua, Spirometra. Penyakit Sparganesis. Penyebabnya minum air mentah, makanan hewan. Penyakit Sparganesis penyebab minum air mentah, memakan hewan kodok, tikus, atau ular, menggunakan cacahan daging hewan untuk luka yang terbuka. Gejalanya yaitu konjungtivitas, nyeri otot, pembengkakan mata, demam, dan edema. Diagnosisnya yaitu jika ditemukan larva cacing di dalam jaringan yang terinfeksi. Materi yang ketiga yaitu Taenia saginata dan Taenia solium. Yang pertama, Taenia solium. Taenia solium terdapat di seluruh dunia. Infeksi cacingnya endemis di Indonesia. Terdapat di wilayah Sumatera Barat, Bali, dan Irian. Hidup di usus halus manusia, perantaranya yaitu babi. Anatomi dan morfologinya yaitu mempunyai ukuran 2-3 meter di dalam usus manusia. Cacing ini dapat bertahan 25 tahun lamanya. Struktur tubuh. Yang pertama ada kepala atau scolex, leher, batil isap atau sucker, kait atau hooks, testis, lubang genital, ovarium, dan proglotit. Siklus hidupnya cosper, oncosper, dan Cyticercus cellulose. Telur cacing keluar bersama tinja penderita, kemudian telur cacing termakan oleh babi atau manusia. Cyticercus cellulose terbentuk di organ jaringan manusia dan babi. Setelah itu, Cyticercus cellulose termakan bersama daging babi. Gejala klinis, tidak enak perut, gangguan pencernaan, diare, konstipasi, sakit kepala, dan anemia. Pemeriksaan darah menunjukkan adanya eosinofil. Diagnosisnya itu Cysticercus adalah infeksi larva Taenia solium. Yang kedua, Taenia saginata, menyebabkan infeksi pada manusia yang disebut Taeniasis saginata. Penyebabnya bersifat kosmopolit. Larva cacing atau Cysticercus bovis tidak menyebabkan Cysticercus bovis pada manusia. Cacing ini dapat hidup. Taenia saginata menyebabkan infeksi pada manusia yang disebut Taeniasis saginata. Penyebabnya bersifat kosmopolit. Larva cacing atau Cysticercus bovis tidak menyebabkan Cysticercus bovis pada manusia. Cacing ini dapat hidup dalam usus halus manusia sampai 10 tahun lamanya.
Siklus hidupnya, cacing dewasa terdapat di usus manusia. Telur cacing keluar bersama tinja penderita, kemudian telur cacing termakan sapi atau manusia. Cystcercus bovis terbentuk di organ jaringan sapi, tetapi tidak di manusia. Setelah itu, Cystcercus termakan manusia. Gejala klinisnya yaitu tidak enak perut, mual, muntah, dan diare. Pada pemeriksaan darah, adanya eosinofil ringan. Perbedaan antara Taenia saginata dan Taenia solium adalah larva cacing pada Taenia solium dapat langsung menginfeksi manusia, sedangkan larva cacing pada Taenia saginata tidak dapat menginfeksi manusia secara langsung. Itu saja kesan dan penjelasan materi saya. Terima kasih.